cerita Satu atap. Atap. Hai, kembali lagi bersama aku Herman Saya Yeni. dalam cerita Satu Atap. Atap. Nah, kita lanjut nih. Ya. Kan lanjut tergantung tempat. ya. Digantung lagi. Terakhir kita bahas yang waktu kita Makan malam bareng keluarga, jadi bareng orang tuaku dan kita berdua gitu kan. Jadi terus itu mungkin pertemuan pertama dia dengan bapakku. Kalau ibu kan udah yang kedua berarti. Nah mungkin pas waktu itu, pas pertama kali akhirnya tatap muka, aku mulai deg-degan nggak ketemu orang tuaku langsung. deg-degannya enggak sih, ngadepin biasa aja kayak Masih ketemu biasa. orang. Nah. Jujur kalau menghadapi orang mungkin udah sering ya, karena kan secara tadi background yang aku sebutkan di sebelumnya, kalau aku juga ada mengajar, jadi mau ketemu orang baru, orang yang lebih tua, ya entah itu rekan kerja atau murid-murid, ya fine. Oke. Jadi nggak terlalu sih. Jadi masih sebatas bisa ngobrol santai gitu ya. Masih santai, nggak yang sampai enggak ya. Oke, berarti Mas dah good ya. Oke, terus akhirnya apa sih pembahasan yang Koko lakuin ke bapakku pada saat itu? Yang pertama kali ketemu, terus kan pasti perkenalan. Pastinya sih, kalau yang gitu tuh, yang buka obrolan pasti orang tua dulu sih, iya bukan kita sih. Pasti akan ditanya pertanyaan standar. Asli mana? Ya, setidaknya sih pastinya anak ataupun ibunya Yeni sudah ngasih tahu nih ke bapaknya. Kan dia tadi juga sudah bilang kan, sudah ngomong ke orang tua begini-begini. Tapi itu sudah kayak pertanyaan wajib lah ya, dan pertanyaan wajar untuk membuka obrolan orang tua ke calon menantunya, baik mantu cowok ataupun cewek. Asli mana, kerja di mana. Oh ya, aku jelasin, aku kerja tadi sebagai freelance foto sama juga mengajar, bla 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 bla. Ya. Terus itu kan sambil kita ngobrol lagi, oh ya, ini bapak kerjanya apa? Ya tanya balik ya. Ya, jadi terus kayak timbal balik ya. Mulai ada obrolan. Nah, singkat cerita, ada topik yang karena tadi aku bilang di Surabaya, bapaknya Yeni ikutan ngomong, kamu tadi bilang di Surabaya? Iya, Surabaya mana? Aku bagian sini. Loh, aku dulu juga dekat di daerahmu. Itu disclaimer ya, dulu itu orang tuaku kebetulan dua-duanya itu memang pernah kerja di Surabaya. Ya memang nggak lama, tapi memang ada pengalaman pernah tinggal di Surabaya. Jadi mereka itu pasti ya sedikit tidaknya tahu lah ya kehidupan kota di Surabaya itu kayak gimana. Jadi ketika Koko menceritakan hal itu, jadinya kan pasti dia agak sedikit nostalgia zamannya dia dulu muda, daerah Surabaya itu kayak gimana. Jadi berarti itu dulu mungkin jadi bahasan topik ya ke orang tua. Jadi orang tuanya ini berdua, baik yang ibu ataupun bapaknya juga cerita. Dan kebetulan lokasi tinggalku itu dekat dengan lingkungan kerja mereka dulu waktu merantau di Surabaya. Jadi mereka bernostalgia, menanyakan gimana keadaannya sekarang, bla bla bla. Oh ini udah banyak berubah enggak? Dulu aku di Surabaya itu ada Mall Wijaya. Ya, sekarang gimana? Ada topik bahasan yang masa lampau ditanyain ke sekarang gitu ya. Jadi cerita nostalgia. Mungkin tuh jadi nilai plusnya buat salah satu topik obrolan ke orang tua ya. Jadi yang nggak terlalu serius banget juga, nggak yang terlalu tegang banget, santai, tapi bisa menikmati momen dan waktunya dan bisa saling kenal gitu kan ya. Terus ada nggak lagi bahasan yang lebih deep waktu pas pertama kali ketemu? Kalau deep enggak sih ya, mungkin pertanyaan kulit keluar kayak gitu dulu lah ya. Jadi kan mungkin orang tuanya itu bakal ngecek. Berarti orang tuaku bukan tipikal orang yang ngejer kan ya pada saat itu. Jadi masih kayak sebatas pertanyaan wajar. Pertanyaan wajar awal-awal.
Jadi mungkin kalau kayak gitu ada nggak sih yang Koko lakuin trik tanya apa gitu ke papi atau cuman ngalir gitu aja? Nah, Kalau justru pertama kali. waktu mereka mengatakan, oh ada di sini, aku tanya, oh dulu di daerah mana, ngapain? Oh, oke. Kan, nah setelah itu akhirnya ya pasti kebanyakan lah, ini nggak mungkin bohong dan pasti itu berhasil. Kalau kita berbicara dengan orang lebih tua, terus kamu udah dapet momennya dia untuk bercerita, kamu pancing dikit, mereka kan pasti akan seneng menceritakan itu. Ya. Dulu aku udah pernah kesini tahun sekian, nah ini, bla bla bla, ngapain ini, bla bla bla. Itu akhirnya mereka menceritakan semua. Oke. Misalkan nih kayak, oh kalian sama-sama tertarik ada tentang motor lah ya, tentang motor atau sama-sama masak, pernah background masak. Kalian pernah, oh ya dulu masaknya gimana di daerah sini. Oh ya dulu tante juga pernah di sini, bla 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 ya. Mereka itu kalau udah dapet, mereka pasti akan cerita sendiri sih. Ya. Oh ya, jadi itu momen kalian untuk mengetahui apakah nanti kalian sebagai calon menantu ya bisa nggak cocok nggak. Jadi bukan hanya si calon sayanya mertua aja melihat aku untuk jadi calon mantu, tetapi kita juga melihat yang bakal jadi calon besan kita itu gimana? Kok calon besan? Calon mertua. Nah, calon mertua kita itu gimana? Ya gitu deh. Karena kan kalaupun misalnya kita nanti bener sampai jadi, yang bakal dia nikahin kan bukan cuma aku aja, tapi tuh sama keluarga juga kan, termasuk orang tua, saudaranya, gitu. Jadi dari sana pun kita juga harus bisa menggali gimana sih kayak tradisi di keluarganya dia itu seperti apa. Apakah kita bisa nerima, kita bisa cocok dengan tradisi itu, kita bisa jalanin, bisa mengseimbangi. Nah itu juga salah satu yang perlu diperhatiin dalam waktu kita mau pengenalan gitu kan ya. Kalau misalnya emang sudah oke yang itu, ya baru pelan-pelan kita masuk lagi yang lebih dalam gitu. Nah kebetulan pada saat itu juga udah mulai agak malam ya, mungkin sekitar jam 8:30 gitu, jam 9 balik. Kita akhirnya mutusin buat balik. Nah aku ada satu tips nih. Untuk ketemu dengan orang tua ya, entah kita mau makan di rumahnya ataupun kayak kasusku kan kita diajak makan di luar, tetap ya kayak di video sebelumnya ya, kalau orang Jawa itu bilang unggah ungguh. Oke, apa itu ya, unggah ungguh? Jadi tata krama kita pastinya mereka akan menawari, oh Herman nih silakan pilih, mau pilih apa, mau makan apa. Kita itu salah satu juga jadi tes mereka itu, lihat kita itu gimana reaksinya, responnya. Ya kayak tips yang sebelumnya juga, oh ya udah kita ngikut aja yang bapak ibu mau apa, saya ngikut. Ya, berhubung alibiku itu kuat karena aku bisa mengatakan aku nggak tahu makanan di sini itu apa. Ya, jadi saya ngikut aja yang terbaik. Nah itu intinya ya. Satu, jangan pedas. Ya bilang jujur. Oh saya nggak bisa pedas, nggak kuat, begini. Ya jadi jujur di awal aja sih. Kalau misalkan kalian ada alergi apa ya bilang. Kebetulan kan aku bukan alergi, tapi nggak bisa pedas, aku bilang ngikut aja, karena aku nggak tahu makanan asli situ apa ya. Tapi tolong dipilihkan yang tidak pedas, atau kalaupun bapak ibu sama Yeni mau pedas, ya aku ngikut aja, dipisah sambalnya atau apa gitu. Ya itu sih mungkin salah satu trik juga ya, supaya kalian nggak kelihatan banget kalau wah baru diajak makan keluarga terus jadinya tiba-tiba pesan ini pesan itu, tuh jangan sampai yang terlalu berlebihan gitulah ya di awal. Jadi kayak masih bisa tahu diri dan bisa tahu gimana membawa diri ketika ketemu orang lain gitulah ya.
Gitu. Akhirnya kita balik, terus dan besoknya kita kan masih ketemu lanjut last ke day, hari Minggu. itinerary ketiga gitu kan. Nah, dengan itinerary ketiga itu pagi itu aku berencana untuk mau ajak Koko ke pantai lagi, tapi pantai ini yang terkenal di Singaraja. Itu kan ada yang namanya daerah Lovina. Nah, kebetulan di Lovina ini tuh banyak ada ikan lumba-lumbanya, terkenalnya itulah ya. Terus aku bilang, ayo kita ke sana. Kira kita jalan-jalan lagi lah ke sana, ke Lovina sambil ngobrol-ngobrol. Tapi belum. Rencananya kan mau Lovina pagi. Ya, kan untuk ikut lumba-lumba, lihat lumba-lumba itu harus subuh. Ya. Tapi ternyata aku ada chat udah pagi, dia belum balas. Kan nggak mungkin ya aku telepon atau gimana. Ya sudah. Terus ngeliat kondisi jam juga, ya kalau di sana udah jam 7, perlu nih untuk sarapan. Nah, karena dia ternyata anaknya harus yang sarapan pagi kan ya. Sedangkan aku kan bukan tipikal orang yang makan pagi, jadi kayak langsung skip, mungkin sekalian makan yang kayak jam 10 gitu baru aku mulai makan. Nah, mungkin itu kebiasaan yang kita agak beda dikit lah ya pas waktu itu, jadi agak kaget mungkin. Nah, jadi aku menghilanglah dari hotel. Ya. Untuk apa? Mencari sarapan. Dan juga air yang dibeli hari pertama itu juga udah mulai tipis, jadi perlu beli air lagi. Ya. Singkat cerita sekalian, aku juga mau ngelihat nih kota Singaraja itu seperti apa. Karena kan ini baru pertama kali aku ke Singaraja ya. Terus semisal kalau aku jadi, terus aku tinggal di sana, aku bisa nyaman nggak? Itu aku nggak ada bilang ke dia, tapi itu memang dari diriku sendiri kepingin ngerasain vibes-nya itu gimana. Kan secara boleh katakan, aku anak kota Surabaya dengan hiruk pikuk keramaian ya. Aku mau coba ke sana. Memang kondisinya pagi hari itu nyaman dan asri sih. Dan akhirnya dia baru bangun terus tanya, kamu di mana? Aku foto lah, cekrek. Bukan, aku nanya bukan di mana. Aku nanya sudah siap-siap. Oh iya. Udah siap-siap apa belum gitu kan. Terus aku tuh pas aku dia balas, ternyata tuh balasnya lupa foto. Nah, aku lihatlah fotonya, loh kok pemandangan yang dia foto ini nggak asing ya, kok kayak sekitaran rumahku. Ya, aku jalan-jalan. Aku tanya, loh lagi udah nggak di hotel nih, kemana? Aku bilang. Terus ternyata dia udah jalan-jalan, jadi dia jalan kaki aja gitu muterin kota Singaraja, karena kota Singaraja kan emang kecil ya. Ya tiba-tiba aja dia udah muter gitu jalan. Nah, terus aku langsung kaget dan agak shock dan ada perasaan nggak enak, apa aku kayak kesiangan ya gitu juga kan. Terus akhirnya aku buru-buru siap-siap, terus aku langsung keluar, terus aku cuma bilang, ya udah tunggu aja kisaran sana, nanti aku cari aja. Ya udah ketemu. Jemput anak hilang. Iya, kayak jemput anak hilang aku nih, anak yang kabur gitu kan. Anak ya. tersesat. Terus habis itu akhirnya udah ketemu lagi di hari ketiga, hari terakhir. Balik. Beres, terus akhirnya ke yang Lovina. Ke Lovina gitu. Terus kalian kita nyari sarapan ya, jadi di sana kan ya. Sarapan. Dibawa kalau nggak salah belas itu apa belayak ya. Sejenis itulah. Terus kita makan di pantai sambil ngobrol-ngobrol lagi, muter-muter, lihat-lihat. Terus mungkin ya sekitar udah mulai agak siang, aku bikin itinerary lagi terus buat pergi ke gym. Kita sempetin juga tuh waktu buat nge-gym karena kan dari awal kenal dan tahu itu kebetulan kita sama-sama sudah nge-gym gitu ya, suka gym gitu. Terus mulai di sana, terus aku bilang, ayo yuk kita pergi nge-gym sekalian, mungkin aku ada gerakan yang kurang atau apa, tolong dong bantu dikoreksi, sambil aku juga pengen lebih
lebih mantep lagi buat gymku. Kadang juga kalau misalnya gerakan gitu-gitu aja kan aku bosan, siapa tahu mungkin dari Koko ada cara yang lain. Akhirnya kita pergilah ke gym. Nah ini disclaimer. Itu salah satu juga poin untuk aku ya masuk ke checklistku. Ini anak suka olahraga apa enggak. Tapi itu kembali lagi ke preferensi masing-masing. Ya, jadi di awal untungnya dia kan sudah ngepost di sosial media ya. Jadi dari sana aku tuh ngeliat, oh dia suka lari, ada beberapa kali nge-gym. Nah itu jadi poin positifku di mana, oh berarti ini anak sayang dirinya dia. Nah apa ini yang dimaksud sayang diri? Dia mau merawat diri. Merawat diri bukan cuman kalau cewek-cewek skincarean gitu, enggak. Tapi merawat diri untuk jangka panjang, di mana dia sudah ada sadar pentingnya olahraga ya. Nah, untuk sampai ke masa tua itu perlu ada dibangun habit kebiasaan dari awal, muda. Dia mulai nge-gym berarti membentuk otot, bla bla bla. Nah, ini jadi nilai positif. Oh, berarti dia sudah bisa menjaga diri. Berarti next-nya dia juga bisa menjaga aku dong. Kalau dia self-care, ya, self-care ke diri dia sendiri, dia juga bisa care ke orang lain. Nah, itu jadi nilai positif. Kalau semisal dulu waktu awal kamu nggak ngepost tentang aktivitas olahragamu, mungkin aku akan skip. Oke. Nah, karena apa? Karena apa? Mungkin teman-teman akan bilang, wah jahat banget sih lu. Body shaming lah. Enggak, teman-teman. Dulu saya juga pernah posisi badan cabi besar. Waktu SMA olahraga itu ya jadi bulian teman-teman lah. Olahraga suruh lari itu baru lari dikit udah nggak kuat. Udah ngos-ngosan. Dan akhirnya lulus kuliah itu berat badan terberatku. Akhirnya dari sana setelah sekian tahun baru mulai sadar, oh perlu ya untuk jaga kesehatan, merawat diri. Dan itu perjuangannya tidak mudah. Ya. Makanya aku appreciate dia yang banget bisa sih untuk memulai sesuatu hal yang kita nggak suka dulu kan. Apalagi kalau dulu kita punya bobot badan yang cukup berat, terus abis itu harus mulai olahraga tuh kayaknya kan aduh tuh mager banget sih gitu kan ya. Terus habis itu tapi karena kita ada niatan ingin merubah diri gitu ya supaya lebih baik, ya udah jadinya dicoba dilakuin, diniatin gitu. Ya pasti membuahkan hasil gitu kan. Apalagi merubah habit kebiasaan. Ya, terus aku dulu juga suka makanan manis. Ya. Nge-stop cut itu berasa kayak aduh, craving banget tuh. Kayak sakau gitu ya. Sakau. Setiap kali kalau ada ngelewatin toko roti, wah, rasanya, wah, ya. Tapi itu perjuangan. Makanya aku menghargai, appreciate dia self-care ke diri dia sendiri. Karena aku sendiri juga pernah ada di titik itu. Untuk itu butuh perjuangan. Ya, jadi ketika dia masuk itinerary, gas! Yuk. Kita langsung pergi ke gym. Nah, akhirnya sampai tempat gym, terus kita akhirnya mulailah coba-coba gerakan-gerakan ini, gerakan itu, lebih gimana cara penggunaan alatnya lagi yang bener, kayak gitu. Terus akhirnya dari sana aku lumayan banyak dapet ilmu baru nih, gitu kan. Terus jadi dari sana aku juga senang seakan-akan aku udah punya coaching gitu kan. Tapi disclaimer ya, saya bukan orang yang ahli, tapi ya bisa dikit-dikit. Ya, gitu. Oke, jadi pas waktu itu akhirnya kita belajar bareng, olahraga bareng. Sampai akhirnya pas itu juga udah mau siang. Terus habis itu kita mikir, ya udah deh kita habis nge-gym terus kita makan siang bareng sebelum akhirnya dia harus prepare untuk check out kan. Jadi kita makan siang dulu. Dia sambil makan kita juga bisa lagi ngebahas topik yang tadi waktu pas kita di gym, gerakan, terus kalau untuk pengaturan napas, segala macam, terus ngobrol santai lagi.
Sampai akhirnya udah jam, kita balik ringkas-ringkas untuk prepare balik. Ya perasaannya waktu itu pas aku balik ada perasaan wah udah mau selesai nih masa jalan-jalannya gitu kan. Satu sisi tuh ada kelegaan, oh akhirnya aku tahu orang ini ketemu langsung, bukan cuma sekedar chatting-chattingan doang gitu, bukan kayak bayang-bayangan aja, tapi kayak bener real nih, udah kejadian, orangnya ada dan aku bisa lihat langsung sikap dan perilakunya dia kayak aku tuh gimana gitu kan. Nah terus pas waktu udah selesai packing, kan jam masih ada karena baliknya itu masih sore kan. Nah pas waktu itu yang buat aku surprise juga, dia bilang ke aku gini, nanti sebelum pulang aku boleh ketemu orang tuamu dulu nggak? Itu aku agak shock ya. Dia ngomong, mau ngapa? Kenapa mau ketemu orang tuaku gitu kan? Karena pas waktu itu aku mikir kayaknya kemarin itu ketemu kayaknya udah cukup gitu kan. Oh enggak, aku mau pamit. Wah aku langsung pas waktu itu mikir, wah berarti dia inget ya dengan orang tuaku kalau mau pulang itu harus pamit gitu. Kadang karena kebanyakan kalau sebenarnya kalau udah pulang ya udah pulang aja, udah ketemu kemarin ya udah, tapi dia masih punya ingatan dengan orang tuaku, oh kalau mau pulang harus sampai ketemu untuk pamit, bukan cuman salam dari anak aja, salamin ya ke orang tuamu, bukan cuma sekedar itu, tapi ketemu, datengin gitu loh. Nah itu sih yang buat aku senang pada saat itu, yang nggak aku kepikiran sama sekali, tapi dia ada itikat baik ke arah sana gitu. Jadi itu sih yang aku salah satunya suka pada saat itu. Jadi nilai poin plus gitu. Nah itu mungkin bisa juga karena didikan dari orang tua ya, jadi terbawa sampai sekarang tuh. Jadi habis itu ketemu dengan orang tua, ngobrol sebentar, pamit, terus kita jalan menuju tempat bis untuk balik gitu. Dan itu waktu pas pamit juga ya seneng karena dapet insight baru ya, dapet sudut pandang baru yang mungkin di mana saat itu aku ada nggak kepikir. Wah ya, say thank you banget. Nah, memang sih kalau dalam kita anak muda ya, kalau mendengar atau berbicara pun dengan yang lebih tua kayaknya malas, ujung-ujungnya ada ceramah dan sebagainya. Ya. Tapi ada satu dua hal yang kita itu bisa dapat secara gratis, ya. Pengalaman gratis tanpa perlu kita mengalami dulu. Jadi istilahnya ilmu gratis. Mereka harus belajar dulu pengetahuan hidup ya, melalui kehidupan mereka, prosesnya, entah itu mereka dulu harus belajar dengan menghabiskan sekian uang untuk lika-liku kehidupan, waktu, tenaga, pikiran. Mereka sharing tentang begini-begini. Oh, oke. Nah, itu sih yang aku ada suka ketika kita bisa ngobrol dengan yang lebih tua, dapat masukan, dapat ilmu baru. Dan di mana kita tidak perlu mengeluarkan kocek lagi, dan jangan sampai kita mengalami hal yang mereka sudah alami, sisi negatifnya ya. Tapi kita bisa, tahu kalau ada kejadian begini, langkah pencegahan dari mereka dulu itu gimana sih. Nah itu yang aku dapat dari orang tuanya Yeni waktu pas kita mau balik. Nah, terus akhirnya sudah selesai ngobrol, kita balik kan. Terus aku juga antar dia ke tempat busnya, terus naik bus aku juga pulang. Nah, sampai akhirnya dia balik, ya perasaannya kan masih campur aduk ya. Apakah abis ini aku pun juga ada tanda tanya, lanjut apa enggak ya. Terus habis itu si pupunya juga pasti juga mikir apakah mungkin bisa diterima apa enggak mungkin di keluarga aku dengan ketemu, mungkin ada perasaan kayak gitu ya. Terus aku juga sempat mikir, kira-kira dengan 3 hari ketemu ini
dia ini beneran bisa jadi teman hidupku apa enggak ya nanti ke depannya gitu. Itu sih masih terus aku pikirin untuk ke akunya, kayak dari yang kemarin diobrolin, aku resapin, aku pikirin oke apa enggak gitu. Terus habis itu kita bakal bahas di part selanjutnya untuk apakah setelah perjalanan 3 hari ya Arjuna mencari cinta, apakah itu berlanjut? Tapi kayaknya udah ke-spill sih teman-teman ya. Ternyata memang berlanjut jadi kita menikah. Cuman kan kita belum ceritain lanjutnya itu bakal gimana, karena kan kita jarak jauh nih LDR. Apakah Koko yang ke Bali lagi atau gimana nih ceritanya? Nanti kita spill di part berikutnya buat dari cerita pertemuan kedua ya. Ya. Jadi untuk sampai di part sini kita close dari awal ketemu melalui online dating apps yaitu Bumble sampai ketemu pertama secara face to face, secara fisik, dan juga secara aku ketemu orang tuanya dia untuk first timer semua, bapak ibunya juga first time semua. Nah, kita close sampai di sini, dan nextnya untuk perjalanan berikutnya kita akan sambung di part berikutnya. Ya, oke, see you. So, tetap di cerita satu atap. Dadah. Bye.